Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Video Suara Makassar. Hari ini Video Suara akan sharing seputar tes psikologi, integritas, dan kejujuran yang merupakan salah satu tahapan seleksi pada seleksi masuk Praja IPDN di tahun 2022. Pada video ini, Video Suara akan sharing contoh soal dan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi tahapan tes tersebut. Berdasarkan dari SPCP IPDN, di sini dicantumkan jadwal pelaksanaan seleksi-seleksi di IPDN, di mana pada seleksi tes psikologi, integritas, dan kejujuran itu akan dilaksanakan, ini sedikit molor ya, 5 Juli kemungkinan akan molor, dan akan dilaksanakan oleh psikolog dari Polda. Ya, kalau kita lihat dari informasi yang beredar, di tahun 2021 memang sudah dilaksanakan oleh psikolog Polda itu sendiri. Nah, info penting terkait mengenai tes psikologi, kita harus paham dulu nih makna dari atau tujuan dari tes psikologi tersebut. Jadi tes psikologi adalah serangkaian kegiatan pengukuran untuk mendeskripsikan seseorang, baik kemampuan, kepribadian, kecenderungan, dan sebagainya. Nah, salah satu fungsi tes psikologi yaitu fungsi seleksi yang bertujuan untuk memilih individu-individu yang cocok atau sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Jadi memang tes psikologi ini tujuannya untuk, menemukan ya sosok-sosok calon praja yang tepat untuk bergabung pada sekolah kedinasan IPDN. Nah, kalau kita lihat dari maksud dan tujuan seleksi ini tercantum pada SCPCP IPDN, disampaikan bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan seleksi penerimaan calon praja IPDN adalah untuk menjaring calon praja IPDN yang berkualitas dalam hal memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Ini, dia adalah tahapan seleksi SKD yang adik-adik mungkin yang sudah nonton ini sudah lulus ya pada tahap pertama. Nah, yang kedua adalah tujuannya untuk, kesehatan diri yang prima, ini adalah tes kesehatan. Dan yang ketiga adalah kemampuan psikologis diri yang mampu berkembang secara potensial, integritas dan kejujuran diri yang terpercaya. Nah, ini adalah tahapan seleksi pada tes psikologi, kejujuran dan integritas. Terakhir, fungsinya adalah kemampuan komunikasi yang efektif dan kesiapan untuk bekerja di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, ya. Ini kemungkinan nanti akan ada tes wawancara, ya, untuk year terakhir. Nah, ini adalah maksud dari tujuan seleksi penerimaan calon praja IPDN. Nah, kalau kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul adalah seperti apa sih jenis-jenis tesnya? Sebelum saya masuk ke penjelasan atau sharing terkait mengenai seperti apa sih sebenarnya tes-tes dari, tes psikologi yang diangkat atau diambil pada tahapan seleksi praja IPDN, calon praja IPDN ini, saya ingin menyampaikan bahwa video ini disampaikan oleh Widya Suara dengan latar belakang bukan seorang psikolog, ya. Hanya Widya Suara mengumpulkan informasi-informasi terpercaya dan informasi-informasi psikologi yang mampu dibaca adik-adik itu dari internet, dari Om Google gitu kan. Jadi Widya Suara hanya mengumpulkan dan merangkum sehingga menjadi sebuah video. Jadi ini, bukan dibawakan oleh seorang psikolog. Ini yang pertama. Yang kedua adalah video ini tidak akan mengajarkan adik-adik bagaimana cara mengerjakannya, tapi tujuan video ini dilaksanakan atau diputarkan itu sebagai, media agar adik-adik mengenali seperti apa tes-tesnya. Yang terakhir adalah adik-adik harus pahami bahwa, Widya Suara menyampaikan video ini bertujuan agar adik-adik itu tidak kaget ketemu dengan soalnya, ya. Kenapa seperti itu? Widya Suara beranggapan bahwa pada tes-tes psikologi ini ada beberapa yang bisa kita pelajari nih atau kita bisa latih kemampuan kita, sehingga saat ujian kita bisa dapat nilai yang lebih maksimal. Tapi juga ada dalam tes psikologi yang tidak boleh kita ajar. Nah, nanti Widyaswara akan kasih tunjuk nih, tunjukkan seperti apa tes-tes yang Widyaswara maksudkan. Kita masuk ke tes pertama, ini adalah tes inteligensi, di mana fungsi tes ini itu ada 3 menurut Widyaswara dan literatur yang Widyaswara kumpulkan.
Yang paling pertama adalah sebagai alat untuk mengukur kemampuan seseorang, baik kemampuan figural, verbal, berpikir logis dan analitis, serta numerik. Yang kedua adalah sebagai upaya untuk mendapatkan individu, calon karyawan atau calon karyawan yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah sebagai upaya untuk mengenali kelebihan dan kelemahan seseorang, terutama yang berkaitan dengan pekerjaannya atau mengapa Anda ikut seleksi tersebut. Soalnya itu seputar sinonim, antonim, verbal, matematika dasar, dan figura. Kurang lebih sih sebenarnya soal atau tes intelijensi ini sama persis dengan, tes pada seleksi kemampuan dasar, tes intelijensi umum, ya. Bedanya adalah di sini ada, indikator sinonim antonim ya. Nah, adik-adik bisa melihat ini ada beberapa contoh-contoh yang sudah dikumpulkan Widya Suara, tidak semua ya, tapi ini adalah beberapa contoh-contohnya. Di sini kita lihat ada soal figural, ya, soal sinonim antonim, dan soal logika matematika atau pola matematika. Ini adalah contoh-contoh yang adik-adik bisa temukan di buku tes potensi akademik, ya. Kalau di buku-buku tokoh-tokoh terkenal itu biasanya TPA Bapenas ini. Ini adik-adik bisa pelajari nih, ya, terkait mengenai tes intelijensi. Nah, kategori kedua adalah tes dengan, tujuan mengetahui daya ingat dan konsentrasi adik-adik. Jadi, tes ini sangat diperlukan agar mampu memberikan respon dengan tepat terhadap perubahan dan senantiasa siap melakukan tindakan yang efektif dengan mengacu kepada pengalaman serta informasi yang telah dimilikinya. Jadi memang tujuan dari tes ini untuk mengetahui apakah adik-adik itu mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu mencerna informasi yang disampaikan kepada adik-adik. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, soalnya biasanya ini dimunculkan ya, ini di pertama, ini menjadi sebuah, instruksi dari seorang psikolog. Dia akan menunjukkan, kolom seperti ini, adik-adik akan diberikan waktu untuk menghafal. Jadi, silakan dihafal, ya, dihafalnya itu, eee nama dan angkanya, ya diberikan waktu beberapa menit, setelah itu psikolog akan memberikan waktu untuk menghafal dan setelah adik-adik, waktu itu habis, adik-adik itu akan melangkah kepada ke soalnya. Nah, soalnya kurang lebih akan seperti ini, jadi adik-adik misalnya Makkah, itu apakah simbolnya KL, 99S, atau 29? Silakan diberikan centang kah, atau diberikan tanda sign pada kolom sebelah kiri dari simbol-simbol tersebut. Jadi ini seperti, daya ingat. Ada juga tes seperti ini, ya, setuju atau tidak setuju dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini kita harus lihat apakah ada perbedaan antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Kalau ada pertanyaan yang tidak sama, berarti adik-adik silakan menulis angka T atau tidak setuju pada pernyataan tersebut. Nah, soal-soal ini biasanya lumayan banyak sehingga butuh konsentrasi yang baik. Adik-adik mungkin terlihat sepele, tapi kalau misalkan adik tidak konsentrasi, kemungkinan jawabannya banyak salah. Contoh soal berikutnya seperti ini. Jadi, instruksinya jadi semua tes-tes itu tentunya akan diberikan instruksi ya. Jadi ini, video-video atau contoh soal ini hanya segelintir soal-soal yang Widya temukan. Dan kemungkinan soal-soal tersebut itu dapat dimodifikasi atau ditingkatkan kembali oleh psikolognya. Jadi tergantung psikolognya dan relevan pada tujuan dari seleksi itu sendiri. Nah, kalau soal ini instruksinya adalah jangan coret gambar yang berisi 6, jangan coret yang mengandung huruf konsonan, jangan coret gambar berisi 4 atau kurang, jangan coret yang mengandung angka ganjil. Jadi di sini dia memberikan instruksi sehingga adik-adik silakan menemukan jawaban berdasarkan instruksi tersebut. Ingat sekali lagi pada soal-soal tes psikologi itu bukan sebuah, tes harta karun ya, yang kita tidak tahu apapun itu, kita lihat saja seperti apa, kita harus pecahkan tanpa ada clue. Di sini ada clue-nya, ada deskripsinya, atau ada instruksi dari psikolognya. Adik-adik tinggal tenang, ya, perhatikan, baca baik-baik, dengarkan baik-baik instruksi dari psikolognya. Nah, berikutnya ada tes, biasanya ini disebut sebagai tes Pauli, ada juga yang bilang tes koran, ya, tes koran di mana adik-adik itu harus menghitung, ya, menghitung. Ada yang mulai dari bawah,
ada dari atas, tapi, sama dengan tujuan video suara tidak akan mengajarkan bagaimana mengerjakan soal ini. Tapi kalau ketemu sama soal ini, adik-adik tentunya instruksinya nanti disuruh menghitung tuh, menghitung angka-angka yang pada barisannya. Nanti adik-adik ketemu dengan soal-soal seperti ini. Ada beberapa soal-soal yang masih menggunakan seperti ini. Nah, jenis soal yang ketiga adalah tes kepribadian. Nah, Widyaswara mengumpulkan literatur dan menemukan seperti ini definisinya. Kepribadian adalah kumpulan karakteristik dan sifat individu yang menentukan perilaku dan sikap. Tidak ada dua kepribadian di dunia ini yang benar-benar samar dan sifat relatif permanen dan tidak berubah. Ini menjelaskan mengapa setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda dalam bertindak, berpikir, merasakan, dan menanggapi situasi di dalam dan di luar pekerjaan. Nah, berdasarkan buku Theory of Personality, ya, karya Jesse ini, kita bisa mengartikan bahwa ternyata pada tes kepribadian itu tidak boleh dipelajari adik-adik ya, apalagi dipelajari oleh orang awam. Ya mungkin kalau psikolog ya, psikiater maybe itu bisa tuh ya, karena mereka mendalami secara jelas. Sedangkan kalau misalnya dipelajari oleh orang awam, itu mengkhawatirkan. Kenapa? Cenderung ketika dipelajari akan mengaburkan kepribadian Anda dan berujung kegagalan. Jadi sebenarnya pada konteks atau seleksi psikologi, tes psikologi, itu tidak mencari benar dan salah, ya adik-adik semua. Jadi tidak mencari, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang dicari adalah, eee, terkait personality yang sesuai dengan sekolah tersebut, ya. Kenapa akhirnya ada tes psikologi? Institusi berharap orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang tepat sesuai dengan nilai-nilai atau karakter yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Jadi saya sarankan kepada adik-adik semua, untuk tes kepribadian itu tidak perlu diperbaiki atau tidak perlu dipelajari, ya adik-adik, silakan menjadi dirinya sendiri, ya, konsisten, jangan berpikir aneh-aneh, karena ketika adik-adik mencoba untuk memanipulasi soal-soal atau jawaban-jawaban Anda pada tes kepribadian ini, tentunya psikolog atau psikiater tentunya akan tahu nih, oh ini, pesertanya dia mencoba untuk memanipulasi, ya. Nah, ada beberapa contoh-contoh soalnya, ya, seperti menggambar orang, menggambar pohon, menggambar rumah, dan ini banyak sekali di buku-buku, di toko-toko besar, maupun ada di Instagram, media sosial, YouTube, yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menggambarkan. Ya, mungkin itu kembali lagi ke prinsip, YouTubers-nya ya, tapi kalau Widya Suara sendiri tidak akan mengajarkannya. Karena Widya Suara, beranggapan bahwa apapun yang Anda gambar, itu adalah kepribadian Anda, dan kepribadian yang cocok dengan instansi adalah orang yang tepat untuk diangkat. Jadi, untuk dipilih, bukan kita harus memanipulasi gambar tersebut. Ya, jadi, ini ada beberapa contoh tes kepribadian dengan menggambar orang, menggambar pohon, mau menggambar rumah. Ada juga, tes warteg ya, tes dengan, ada 8 kolom yang adik-adik itu harus dituntut untuk melanjutkan gambar ini. Ya, tidak usah lihat tips dan trik yang ada di YouTube, ya harus gambar ini, harus gambar ini. Kalau menurut saya, dan saya pernah ikut tes psikologi, menurut saya silakan gambar menurut Anda, ya. Karena setiap tes-tes ini tidak berujung pada benar dan salah. Ya, silakan digambar dan tentunya adik-adik semua, saya ingatkan lagi pada tes ini akan ada deskripsi maupun instruksi dari psikolog. Jadi tidak akan buta-buta untuk mengerjakannya. Mereka akan menyampaikan seperti apa pengerjaannya. Ya, jadi jangan khawatir, jangan panik. Ya, khusus untuk tes kepribadian ini menurut saya be yourself ya. Nah, tes berikutnya yang berhubungan dengan tes kepribadian ini adalah tes dengan kalimat, sederhana, adik-adik sisa menunjukkan ini setuju atau tidak setuju pada kalimat-kalimat ini. Nah, ini juga banyak yang Widyaswara temukan ya tips dan trik cara mengerjakannya. Menurut saya sih sebenarnya ini akan mengaburkan karakter pribadinya adik-adik, malah, tentu psikolog akan tahu bahwa ini adik-adik memanipulasi jawabannya. Karena dari soal-soal kepribadian ini tentunya soalnya banyak, itu pertama. Yang kedua, soal-soal tes kepribadian ini tidak akan berdiri sendiri. Jadi ada beberapa alat-alat tes untuk mengukur tes kepribadian. Ketika adik-adik memanipulasi pada alat tes pertama,
ya, dan alat tes kedua itu adik-adik tidak pernah pelajari, ditemukan atau disimpulkan ternyata Anda tidak sinkron antara alat pertama dan alat kedua pada tes kepribadian ini, tentunya akan menimbulkan tanda tanya dan kemungkinan besar akan gagal. Jadi, sebelum Widyaswara menutup, Widyaswara menyimpulkan dan memberikan saran kepada adik-adik untuk menghadapi tes psikologi kejujuran dan integritas ini, ada beberapa tes mungkin yang adik-adik bisa pelajari. Ya, adik-adik bisa pelajari, untuk meningkatkan daya tahan atau misalkan memahami dan mengerjakan soal-soal seperti tes intelijensi tadi. Tapi ketika sudah masuk kepada tes kepribadian, be yourself, ya, kerjakan sesuai dengan kemampuan adik-adik, ya. Jangan sampai adik-adik, merasa minder terhadap kepribadiannya. Menurut saya ketika adik-adik lulus berarti memang adik-adik tepat untuk berada pada instansi tersebut. Kalaupun gagal, jangan sampai Anda menganggap bahwa Anda itu, bukan orang yang layak atau misalkan stres atau gila. Psikolog tidak seperti itu. Tujuannya hanya untuk menentukan karakter atau kepribadian adik tepat dengan tujuan dari instansi tersebut, ya. Jadi adik-adik saya berharap jangan sampai merasa bahwa tes psikologi ini adalah hal yang kita perlu pelajari, dengan teliti ya. Jadi kalau misalkan gagal berarti karena kita, melakukan hal salah. Karena, saya punya pengalaman juga bahwa ketika saya tes psikologi, pada salah satu perusahaan, saya gagal, tapi ketika metode yang saya gunakan pada perusahaan A itu saya gunakan pada perusahaan B, ternyata berhasil nih. Berarti tes psikologi itu tidak melihat benar atau salah, tapi bagaimana atau kita memilih tempat itu sesuai tidak dengan karakter. Oke, adik-adik semua itu adalah seputar terkait mengenai tes psikologi, kejujuran, dan integritas. Jangan terima kasih banyak ya, jangan sampai berkecil hati ya, kalaupun adik-adik gagal pada tahapan seleksi kemampuan dasar. Masih ada tahun depan atau masih ada sekolah-sekolah lain ya, tidak harus sekolah kedinasan atau tidak harus tahun ini ya. Ada waktu kita untuk jeda berpikir bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Jangan patah semangat ya. Terima kasih banyak telah menonton, channel YouTube Ida Suara Makassar. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan banyak hal yang tidak sempurna pada video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.